Oke, kali ini kita akan membahas tentang prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Ini prisma ada bermacam-macam. Prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Nama prisma sesuai seginya ya, berarti sesuai segi berapa. Kalau segitiga berarti prisma segitiga, kalau segi 4 berarti prisma segi 4, kalau segi 5 berarti prisma segi 5, kalau segi 6 berarti prisma segi 6. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu prisma segitiga. Nah, perhatikan prisma segitiga ini. Nah, ini dalam posisi tegak, ini dalam posisi direbahkan ya. Ini perhatikan alasnya berbentuk segitiga, tutupnya juga berbentuk segitiga, sehingga dikatakan prisma segitiga. Nah, ini alasnya itu ini, tutupnya ini. Nah, kita jangan terkecoh, jadi bukan ini, bukan. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Berapa jumlah rusuk prisma segitiga? Nah, kita hitung jumlah rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti jumlah rusuknya ada 9 rusuk. Jadi prisma segitiga ini mempunyai 9 rusuk. Berapa jumlah sisi prisma segitiga? Ya, jumlah sisinya ini, sisinya perhatikan 1. Nah, ini sisi yang ini 1, 2 ya, sisi yang ini 3 yang depan ini 4 ya, alasnya 5 tutupnya, berarti ada 5 sisi. Coba ini kita hitung juga. 1 ya, ini yang bawah ini, 2 yang belakang ini, 3 yang depan ini ya, 4 ya alasnya, 5 tutupnya, berarti jumlah sisi prisma segitiga ada 5 sisi. Oke, kita lanjutkan. Berapa jumlah titik sudut prisma segitiga? Titik sudutnya, nah ini ya, ini titik sudut ini. Nah, kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 titik sudut. Coba ini kita hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, berarti memiliki 6 titik sudut ya. Prisma segitiga memiliki 6 titik sudut. Oke, kita lanjutkan bagian-bagian prisma segitiga. Nah, bagian ini, bagian yang merupakan sisi tegak ini ya, merupakan tinggi ya, merupakan tinggi. Ini merupakan tinggi, walaupun diletakkan dalam bentuk seperti ini, tetap tingginya ini, tidak, bukan ini ya. Nanti kamu jangan terkecoh ya, ketika nanti kita membahas tentang volume prisma. Jadi tinggi prisma itu yang ini, yang sisi tegaknya ini tinggi prisma, ini sisi tegaknya ini ya. Ini tinggi prisma. Kemudian alas, ini alas yang merupakan bentuk segi berapa itu alasnya. Bentuknya sama dengan tutupnya, ini tutup ya, ini alas, ini tutup. Ini mengapa saya tulis alas saja, karena nanti kita ingin memudahkan dalam perhitungan volume prisma segitiga, karena nanti akan dicari tentang luas alas kali tinggi ya. Jadi luas alas kali tinggi itu nanti kalau kita sudah membahas tentang volume prisma. Nah, sisi tegaknya, nah ini sisi tegaknya 1, nah ini
1, sisi tegaknya 2, ya ini yang miring ini, yang ini. Nah, yang ini sisi tegak juga. Nah, kemudian yang belakang ini, nah, ini sisi tegak. Nah, ini yang depan ini sisi tegak. Nah, sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Kita lanjutkan jaring-jaring prisma segitiga. Nah, ini jaring-jaring prisma segitiga. Nah, ketika bangun ruang prisma tadi dibuka, bentuknya jaring-jaringnya seperti ini. Ya, ini jumlah sisinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Ini segitiga. Ini sisi tegaknya berbentuk bangun persegi panjang. Oke, kita lanjutkan setelah prisma segitiga. Sekarang prisma segi 4 ya. Ini macam-macam prisma segi 4. Nah, ini kalau kita amati, ini sebenarnya ini gambar balok. Nah, balok masuk ke prisma segi 4. Nah, karena ini alas dan tutupnya kongruen, berbentuk persegi panjang. Ini kubus juga bisa termasuk ke prisma segi 4. Nah, karena kita membahas tentang prisma segi 4, jadi alasnya ini seperti bangun ini bangun trapesium. Ini tutupnya trapesium, jadi alas dan tutupnya sama, yaitu trapesium. Ini juga kita namakan prisma segi 4, yaitu 1, 2, 3, 4 karena mempunyai 4 segi. Nah, ini kita harus mengenal juga bentuk alasnya itu bangun apa. Gunanya nanti penting untuk perhitungan luas permukaan ataupun volume prisma segi 4. Oke, kita lanjutkan. Berapa jumlah rusuknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, ada 12 rusuk. Ini yang bangun balok. Nah, coba sekarang yang alasnya bangun trapesium sama tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, ada 12 juga sama. Sekarang yang bangun kubus tadi sama apa tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ternyata prisma segi 4 memiliki 12 rusuk. Berapa jumlah sisinya? Ya, kita hitung. 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5 yang ini depan, 6 yang belakang ini. Jadi ada 6 sisi. Coba yang ini sama tidak? 1 yang ini, 2, 3 ke bawah, 4, 5, 6 ya. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2 yang ini, 3 yang belakang, 4 yang bawah, 5 yang ini, 6 yang ini. Nah, karena ini bahan kubus, sisinya ini luasnya sama, panjang rusuknya juga sama. Berapa jumlah sisinya? 6 sisi. Jadi prisma segi 4 mempunyai 6 sisi. Berapa jumlah titik sudutnya? Nah, titik sudutnya ini, titik sudutnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 supaya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
berarti jumlah titik sudutnya ada 8 titik sudut. Oke, kita lanjutkan bagian prisma segi 4. Tinggi prisma, yang merupakan tinggi prisma itu ini ya, yang bagian sisi tegak ini, panjang sisi tegaknya ini merupakan tinggi. Yang ini berarti ini. Nah, yang ini bukan yang ini ya, tapi yang ini sisi tegaknya. Ini memang diposisikan di posisi direbahkan ya. Yang ini sama karena panjangnya sama, tingginya ini sama, jadi panjang rusuknya sama, tinggi. Ketika diletakkan bagaimanapun tingginya tetap sama. Nah, alas dari prisma ini, alasnya berbentuk persegi panjang. Ini alasnya yang ini ya, bukan yang bawah ini, bukan, tapi yang ini alasnya sama, tutup kongruen sama, bangunnya sama, alasnya ini berbentuk trapesium. Jadi ini penting ketika kita akan mencari volume atau luas permukaan. Nanti kita bahas pada waktu selanjutnya. Nah, ini alasnya. Sisi tegak ya, ini sisi tegaknya. Nah, 1 ini bangun ini ya, 2 ini yang miring ini, 3 yang belakang ini, 4 ya, yang ini sisi tegak. Yang ini ya, sisi tegaknya yang ini, 1 2 ini masuk sisi tegak ini, 3 4 ya, ada 4 sisi tegak juga, dan bentuknya sama, yaitu berbentuk bangun persegi panjang sisi tegaknya. Nah, kalau yang ini sisi tegaknya bukan persegi panjang tetapi bangun persegi ya. Ingat, kubus itu sisinya, setiap sisinya itu merupakan bangun persegi karena panjang rusuknya sama panjang. Oke, kita lanjut. Prisma segi 5 ya. Dikatakan segi 5 karena ini alas dan tutupnya merupakan segi 5. Tadi dikatakan segi N ya. Tinggal segi berapa? Kalau segi 6 ya segi 6. Kalau ini 5 berarti segi 5. 1 2 3 4 5. Berarti dia katakan prisma segi 5. Karena alasnya berbentuk segi 5, tutupnya juga segi 5. Oke, kita bahas ini prisma segi 5. Berapa jumlah rusuk bangun ini? Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Berarti jumlah rusuknya ada 15 rusuk ya. Kita lanjut. Berapa jumlah sisi bangun ini? Nah, jumlah sisi berarti semua sisi-sisinya kita hitung. 1 ya, 2 3 ya, 4 5 ya belakang, 6 tutupnya, 7 alasnya. Berarti jumlah sisi bangun ini ada 7 sisi ya. Sekarang berapa jumlah titik sudut bangun ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Jumlah titik sudutnya ada 10 titik sudut. Ini bangun segi 5 ya. Sisi tegaknya ya, yang mana? Nah, ini sisi tegaknya ya, berbentuk bangun persegi panjang ya. Ini juga sisi tegak. Sisi tegaknya berarti ada berapa ini? 1 2 3 4 5. Kalau sisi tegaknya ini sisi tegak ya. Ini juga sisi tegak, ini juga sisi tegak ya. Ini sisi tegak. Jadi ada 5 sisi tegak yang berbentuk persegi panjang ya. Oke, sekarang kita bahas prisma segi 6. Ini jumlah
seginya ada 6, 1 2 3 4 5 6. Alasnya, tutupnya juga 6, 1 2 3 4 5 6. Makanya dikatakan prisma segi 6. Berapa jumlah rusuk bangun itu? Ya, kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Berarti jumlah rusuk bangun ini atau bangun segi 6 ini adalah 18 rusuk. Ya, berapa jumlah sisi bangun ini? Nah, kita hitung saja. 1 ini tutupnya, 2 alasnya, 3 ya, 3 yang ini ya, 4 5 ya, 6 yang ini, 7 yang belakang, 8 yang ini ya. Berarti jumlah sisi bangun itu ada 8 sisi ya. Ada 8 sisi. Berapa jumlah titik sudut bangun itu? Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti titik sudutnya ada 12 titik sudut. Nah, itu tadi prisma kita bahas bersama. Prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Nah, semoga kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya.